Nama saya Delisa Natalia dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan sedikit materi substansi genetika. Materi ini terdapat DNA atau asam deoksiribonukleat dan RNA atau asam ribonukleat. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi DNA. Apa itu materi DNA? Nah, DNA merupakan suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida dan tersusun berulang-ulang. Utus ganda DNA tersusun atas dua rantai polinukleotida yang berpilin. Satu nukleotida terdiri dari asam fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Bentuk dari ADN atau DNA. Di sini terdapat gambar DNA dan struktur dari DNA yang tersusun dari timin, adenin, sitosin, dan guanin. Bentuk ini merupakan double helix atau Washington Crick atau disebut dengan polimer yang tersusun rangkap serta membentuk ikatan seperti rantai ganda dan berpilin ke kanan. Utus ganda DNA memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, gugus gula fosfat, kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. Yang kedua, basa nitrogen pada untayan nukleotida berkaitan pada basa nitrogen untayan lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. Yang ketiga, basa nitrogen purin terdiri dari guanin dan adenin yang akan berkaitan dengan basa nitrogen pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin. Rangkaian nukleotida. Berikut adalah struktur dari rangkaian nukleotida. Yang pertama dan yang ketiga merupakan asam fosfat. Yang kedua dan yang keempat merupakan gula deoksiribosa. Yang keenam merupakan adenin, yang ketujuh merupakan timin, dan terdapat dua ikatan hidrogen. Yang kelima ada guanin, yang ke-8 ada sitosin, dan yang terakhir ada 3 ikatan hidrogen. Materi replikasi DNA. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal atau replikasi yang merupakan kemampuan autokatalitik. Kemampuan DNA ini membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya yang disebut dengan kemampuan heterokatalitik. Replikasi DNA. Ini merupakan proses dari replikasi DNA. Yang pertama, ikatan hidrogen antar basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu terjadi pemisahan dua pita DNA. Yang kedua, masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplemen dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Yang ketiga, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Yang keempat, setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita komplemen yang baru. Hipotesis replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif, yang merupakan molekul DNA untayan ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untayan DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua ada semi-konservatif, yang merupakan setiap molekul untayan ganda DNA anakan terdiri atas satu untayan tunggal DNA induk dan satu untayan tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang ketiga ada dispersif, yang merupakan molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil.
Berikut merupakan struktur dari hipotesis replikasi DNA. Gambar yang pertama ada konservatif, dan yang kedua ada semi-konservatif, yang ketiga ada dispersif. Materi yang kedua yaitu RNA. RNA memiliki gambar pita yang tunggal dan pendek, dan merupakan suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Macam-macam RNA. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, yang berfungsi sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. Yang kedua ada RNA non-genetik, yang terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat dan memiliki 3 tipe serta fungsinya. Yang pertama ada mRNA atau RNA messenger, yang berfungsi untuk membawa kode genetik ke ribosom. Yang kedua ada rRNA atau RNA ribosom, yang berfungsi untuk komponen utama ribosom. Yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer, yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Terdapat perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, perbedaan tempat. DNA di nukleus atau dalam kromosom mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA terdapat di sitoplasma atau di dalam ribosom dan di nukleus. Yang kedua, perbedaan kadar. Kadar DNA tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, sedangkan RNA dipengaruhi oleh sintesis protein. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan bentuk. Bentuk DNA, pita ganda yang memilin dan panjang, sedangkan RNA, pita tunggal yang memilin dan pendek. Yang keempat, perbedaan fungsi. Fungsi DNA sebagai penentu macam protein yang akan disintesis, sedangkan RNA mensintesis protein. Yang kelima ada perbedaan nitrogen. Perbedaan nitrogen ada 2 golongan, yaitu golongan purin dan golongan pirimidin. RNA yang termasuk ke dalam golongan purin ada guanin dan adenin, sedangkan golongan pirimidin terdiri atas sitosin dan urasil. Sedangkan DNA yang termasuk dalam golongan purin ada guanin dan adenin, sedangkan golongan pirimidin ada sitosin dan timin. Perbedaan yang keenam yaitu gula. Gula DNA, deoksiribosa, dan gula RNA, ribosa. Berikut adalah perbedaan gula dari DNA dan RNA. Di DNA terdapat H, dan di RNA terdapat OH. Sekian dari saya. Terima kasih.